Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melakukan praktik simulasi sidang perkara pidana. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ufritu Sofa sebagai panitera. Saya Muhammad Zaki Al-Farad sebagai hakim anggota 1. Saya Maulidia Sufia Farhan sebagai hakim ketua. Saya Arum Ainia sebagai hakim anggota 2. Saya Aulia Yasmin sebagai penasihat hukum. Saya Rasul Hasanah sebagai penasihat hukum. Saya Abdul Farad sebagai petugas sidang dan rohaniawan. Saya Muhammad Al-Fakhr Zulfa sebagai saksi 1. Saya Rehan Majid Saputra sebagai saksi 3. Saya Nisbul Azhar sebagai saksi 2. Saya Yesika Permatasari sebagai terdakwa. Saya Fatna Zainal Umar sebagai saksi ahli hukum. Saya Putri Sari Tria Amanda sebagai jaksa penuntut umum. Saya Luluh Kusuma Mardani sebagai jaksa penuntut umum. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peristiwa yang menjadi pokok perkara pidana ini, izinkan saya menyampaikan uraian kronologis kejadian sebagai berikut. Pada malam 14 Agustus sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Merpati 5, Bukit Cemara, Jepara, terdakwa Eliza Fitriani mengalami kerusakan kendaraan dan saat menunggu bantuan datanglah seorang laki-laki yang bernama Bekado yang memaksa terdakwa masuk ke dalam mobil serta berusaha melakukan kekerasan seksual. Dalam kondisi tersebut, untuk melindungi keselamatan dan kehormatannya, terdakwa memukul korban menggunakan botol minuman hingga korban tidak sadarkan diri. Ketika kasih terdakwa, Hafiz Brahespati tiba dan melihat keadaan tersebut, ia panik dan segera membawa terdakwa meninggalkan lokasi. Warga yang kemudian datang setelah dipanggil oleh saksi Pak Arman, menemukan korban sudah meninggal dunia dan kepolisian melakukan olah TKP di lokasi kejadian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada penasihat hukum dan penuntut umum untuk memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Penasihat hukum dan penuntut umum mohon untuk menempati tempat yang telah disediakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Jepara memeriksa mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register 110/PID-PID-2010/PN Jepara atas nama terdakwa Eliza Fitriani. Majelis hakim untuk memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan ruang sidang sudah dinyatakan lengkap dan sesuai dengan pasal 230 KUHP, maka dari itu persidangan dapat dilaksanakan. Dimohon kepada hadirin untuk tetap menjaga ketenangan dalam ruang sidang. Apakah penuntut umum dan penasihat hukum memiliki hubungan darah dengan para hakim? Tidak. Baik. Majelis hakim ditunjuk sesuai dengan ketetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor register 110/PID-PID-2010/PN Jepara, di mana saya Maulidia Sufia Farhan SHMH PhD sebagai hakim ketua. Di samping kanan saya Muhammad Zaki Al-Farad SHMH sebagai hakim anggota 1 dan di samping kiri saya ada Arum Ainia SHMH sebagai hakim anggota 2. Sidang Pengadilan Negeri Jepara memeriksa mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 110/PID-2010/PN Jepara pada hari Senin 18 Oktober 2010 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik yang mulia, petugas tolong hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik yang mulia, terdakwa hadir di dalam ruang sidang dengan keadaan bebas. Terdakwa selamat duduk. Petugas terima kasih dan silakan kembali ke tempat. Baik yang mulia. Saudari terdakwa, bagaimana kabarnya? Saya yang mulia. Sudah siap untuk mengikuti sidang? Siap yang mulia. Baik, sebelumnya apakah saudari terdakwa pernah ditahan? Sudah yang mulia. Sejak kapan? Sejak tanggal 15 Agustus 2010. Sebelumnya, apakah saudari tahu kenapa dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu yang mulia, karena saya diduga melakukan pembunuhan. Baik, saudari dihadirkan di persidangan ini sebagai terdakwa. Jadi saudari harus memperhatikan segala yang terjadi di ruang persidangan ini. Dapat dimengerti? Mengerti yang mulia.
Baik, majelis hakim akan memeriksa identitas saudari terdakwa. Tolong dijawab dengan jelas ya. Kepada hakim anggota 1, Dara bisa membantu untuk memeriksa. Baik, saudari terdakwa mohon untuk dijawab dengan sesuai identitas diri. Nama Eliza Fitriani, tempat tanggal lahir 29 Juli 1999, alamat Jalan Nakula 1 Jepara. Umur 19 tahun, pekerjaan mahasiswa, jenis kelamin perempuan, agama Islam. Apakah benar? Benar yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 64 KUHP, saudari berhak didampingi oleh penasihat hukum. Apakah hari ini saudari didampingi penasihat hukum? Iya yang mulia. Apakah benar yang di sebelah kanan saudari merupakan penasihat hukum? Benar yang mulia. Baik, penasihat hukum silakan maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah advokatnya. Baik, sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Saudari terdakwa dan penasihat hukum apakah sudah menerima salinan dakwaannya? Sudah yang mulia. Baik, penuntut umum apakah sudah siap membacakan surat dakwaan? Siap yang mulia. Baik, kepada saudari terdakwa tolong diperhatikan dengan cermat. Dipersilakan kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Baik, di sini saya sebagai penuntut umum izin yang mulia untuk membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan dengan nomor registrasi perkara PDN 035 JPR 09 2010 atas nama terdakwa Eliza Fitriani. Dengan dakwaan primer bahwa ia terdakwa Eliza Fitriani pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2010 sekitar pukul 10 malam atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2010 bertempat di Jalan Merpati 5 Bukit Cemara, Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Boy Kardo. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: bahwa berdasar dari konflik yang terjadi di dalam mobil antara terdakwa dan korban, bahwa terdakwa dengan tenaga yang kuat memukulkan botol kaca berisi alkohol ke kepala korban hingga pecah dan melukai kepala korban, bahwa terdakwa tidak menghentikan perbuatannya meskipun korban sudah mengalami luka di kepala. Terdakwa justru melanjutkan perbuatan penganiayaannya dengan menggunakan pecahan botol yang berfungsi sebagai senjata tajam, bahwa terdakwa menusukkan atau memukulkan pecahan botol tersebut ke arah dada kiri korban, bahwa terdakwa menyadari bahwa memukulkan benda keras atau tajam ke bagian tubuh vital, kepala dan dada akan menimbulkan rasa sakit yang amat sangat atau luka berat, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Boy Kardo meninggal dunia berdasarkan visum et repertum yang menyimpulkan penyebab kematian adalah kegagalan fungsi organ vital akibat trauma benda tajam pada dada kiri. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 333 KUHP subsidiar, bahwa ia terdakwa Eliza Fitriani pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer di atas melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban Boy Kardo. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: bahwa berawal dari konflik yang terjadi di dalam mobil antara terdakwa dan korban, bahwa terdakwa dengan tenaga yang kuat menemukan botol kaca berisi alkohol ke kepala korban hingga pecah dan melukai kepala korban, bahwa terdakwa tidak menghentikan perbuatan meskipun korban sudah mengalami luka di kepala. Terdakwa justru melakukan perbuatan penganiayaan dengan menggunakan pecahan botol yang kini berfungsi sebagai senjata tajam, bahwa terdakwa menusukkan atau memukulkan pecahan botol tersebut ke arah dada kiri korban, bahwa terdakwa menyadari bahwa memukulkan benda keras ke bagian tubuh vital akan menimbulkan rasa sakit yang amat sangat dan luka berat, bahwa akibat penganiayaan benda tersebut korban Boy Kardo meninggal dunia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP. Demikian surat dakwaan kami bacakan. Cukup yang mulia. Terima kasih penuntut umum. Bagaimana saudari terdakwa, apakah mengerti dengan surat dakwaan yang sudah dibacakan oleh penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apakah saudari terdakwa keberatan dengan surat dakwaan tersebut? Sangat keberatan yang mulia. Apakah nota keberatan atau eksepsinya sudah siap? Sudah saya serahkan semua kepada penasihat hukum yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah memiliki tanggapan? Jika akan ada perubahan surat dakwaan dari penuntut umum, maka kami akan mengajukan nota keberatan yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, saya akan bacakan nota keberatan yang mulia. Majelis hakim yang kami muliakan, kami penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut. Surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap. Surat dakwaan JPU harus dinyatakan batal demi hukum karena tidak cermat dan melanggar pasal 153 ayat 2 huruf B KUHP. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara utuh bahwa perbuatan terdakwa adalah reaksi pembelaan terpaksa terhadap tindak pidana percobaan pemerkosaan yang mengancam kehormatan terdakwa. Perbuatan terdakwa adalah pembelaan terpaksa
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Eliza Fitriani adalah perbuatan yang dilakukan dalam keadaan pembelaan terpaksa pada pasal 49 KUHP, yaitu untuk mempertahankan kehormatan kesusilaan dan tubuhnya dari serangan korban. Oleh karena itu, ia tidak dapat dipidana. Untuk itu yang mulia, kami mohon untuk yang mulia mengabulkan eksepsi Eliza Fitriani untuk seluruhnya. Kesimpulan dari permohonan: 1. Mengabulkan eksepsi terdakwa Eliza Fitriani untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa nomor register perkara PDM-035/JPR-09/2010 batal demi hukum atau menyatakan tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk segera membebaskan terdakwa Eliza Fitriani keluar dari tahanan. 4. Menyatakan perbuatan terdakwa adalah pembelaan terpaksa yang sah dan menetapkan terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum. Demikian nota keberatan kami yang mulia. Baik. Terima kasih kepada penasihat hukum. Kepada penuntut umum, apakah ada tanggapan? Ada yang mulia, kami akan menanggapi secara lisan atas permohonan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Baik, dipersilakan. Majelis Hakim yang kami muliakan, kami, jaksa penuntut umum mengajukan jawaban atau tanggapan atas permohonan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa bahwa setelah mencermati secara seksama seluruh materi eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, pada prinsipnya kami berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut telah mencampurkan antara keberatan yang bersifat formil dengan keberatan yang bersifat materi atau pokok perkara. Oleh karena itu, kami, jaksa penuntut umum akan fokuskan pada penolakan seluruh eksepsi penasihat hukum terdakwa dan meminta majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Alasan keberatan kami atas permohonan penasihat hukum terdakwa bahwa permohonan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum. Untuk itu kami menolak argumentasi tersebut. Surat dakwaan kami telah sah dan memenuhi semua syarat formil dan material KUHP. Selain itu, kami berpendapat bahwa dalil penasihat hukum mengenai pembelaan terpaksa adalah materi pokok perkara atau pledoi yang harus diuji dan dibuktikan di tahap pembuktian, bukan melalui tahap eksepsi. Tindakan terdakwa yang melanjutkan serangan ke dada kiri korban membuktikan adanya unsur kesengajaan merampas nyawa. Untuk itu yang mulia, kami tetap dari argumentasi kami untuk yang pertama, menyatakan menolak eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum terdakwa Eliza Fitriani untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDAN 035/JPR-09/09/2010 telah sah dan memenuhi syarat untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. Yang ketiga, menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Eliza Fitriani dilanjutkan. Demikian tanggapan kami yang mulia. Baik, terima kasih penuntut umum. Dikarenakan penuntut umum tetap ada surat dakwaan dan penasihat hukum tetap ada nota keberatannya, maka sidang selanjutnya adalah pembacaan sidang putusan sela oleh majelis hakim. Untuk menyiapkan putusan sela, hakim ketua, hakim anggota 1 dan 2 berdiskusi untuk menentukan waktu. Majelis hakim membutuhkan waktu 7 hari. Maka sidang putusan sela akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2010. Namun untuk mengajukan sela, nomor register perkara 110/PID-B/2010/PN Jepara tentang penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam lingkungan peradilan, maka kami majelis hakim akan menyusun kalender pengadilan terlebih dahulu. Panitera mohon dibantu untuk mencatatnya. Siap yang mulia. Baik, selanjutnya pembuktian dari penuntut umum. Penuntut umum, apakah perlu waktu untuk menyiapkan alat bukti? Kami membutuhkan waktu sekitar 7 hari yang mulia. Baik, maka dari itu untuk pembuktian dari penuntut umum akan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2010 yang akan datang. Sebaliknya penasihat hukum apakah akan menghadirkan saksi atau alat bukti? Iya yang mulia. Memerlukan waktu berapa hari? Kami memerlukan waktu 7 hari yang mulia, dan untuk pemeriksaan terdakwa juga dilaksanakan pada hari yang sama. Baik, untuk pembuktian dari penasihat hukum dan pemeriksaan dari terdakwa akan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2010. Selanjutnya penuntut umum, pembacaan surat tuntutan, apakah perlu waktu untuk menyiapkan? Kami memerlukan waktu 7 hari yang mulia. Baik, untuk pembacaan surat tuntutan akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2010. Baik, untuk pembacaan nota pembelaan akan dilaksanakan pada tanggal 22 November 2010. Selanjutnya kami akan membacakan kalender pengadilan terlebih dahulu. Panitera bisa dibantu untuk memberikan berkasnya. Kalender pengadilan akan dibacakan oleh hakim anggota 2. Baik, saya akan membacakan kalender pengadilan terlebih dahulu, yaitu nomor 1, pembacaan surat dakwaan dan eksepsi dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2010. Nomor 2, kemudian putusan sela dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober tahun 2010. Nomor 3, selanjutnya pembuktian penuntut umum dilaksanakan pada tanggal 1 November 2010. Nomor 4, selanjutnya pembuktian penasihat hukum dan pemeriksaan hukum terdakwa
2010. Nomor 6, pledoi atau nota pembelaan dilaksanakan pada tanggal 22 November 2010. Dan yang terakhir yaitu putusan akhir yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2010. Baik, penuntut umum dan penasihat hukum dimohon untuk maju ke depan agar menandatangani kalender pengadilan. Sebelum sidang ditutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 25 Oktober 2010. Kepada petugas pengadilan, pastikan terdakwa kembali ke dalam tahanan sementara dan pastikan terdakwa hadir kembali pada sidang selanjutnya. Dengan ini sidang ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 110/PIT/2010/PN Jepara pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Baik, yang mulia. Petugas tolong hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik yang mulia, terdakwa masuk ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, terima kasih. Terdakwa silakan duduk. Petugas silakan kembali ke tempat. Baik yang mulia. Baik, hari ini adalah pembacaan putusan sela dari majelis hakim. Terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum dan seluruh peserta sidang diharapkan dapat memperhatikan putusan sela dengan baik. Saya akan membacakan putusan sela, mohon didengarkan dengan baik. Pengadilan Negeri Jepara, putusan sela nomor register 110/PIT/2010/PN Jepara dengan nomor putusan sela 110/PIT/2010/PN Jepara. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara pidana atas nama terdakwa. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Jenis penahanan rumah tahanan negara. Penasihat hukum Aulia Yasmin SHMH dan Roisul Hasanah SHMH. Pengadilan Negeri Jepara telah membaca 1 surat pelimpahan perkara dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Jepara, 2 surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, 3 surat penetapan majelis hakim tentang hari ini, 4 berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Menimbang 1 bahwa berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa telah diajukan ke persidangan atas dugaan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan yang terlampir dalam berkas perkara. Menimbang 2 bahwa setelah mencermati surat dakwaan, majelis hakim menilai bahwa surat dakwaan telah memuat secara lengkap identitas terdakwa, tempat kejadian, waktu kejadian, unsur-unsur delik yang dirumuskan serta pasal-pasal hukum yang ditetapkan. Dengan demikian, surat dakwaan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Untuk selanjutnya saya mohon kepada hakim anggota 2 untuk membacakan sisa putusan sela. Baik, terima kasih yang mulia. Menimbang 3 bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatan atau eksepsi dengan inti sebagai berikut. 1. Surat dakwaan dianggap tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap. Menimbang 4 bahwa majelis hakim menilai jaksa penuntut umum telah menyusun surat dakwaan dengan cermat, jelas dan lengkap sehingga tidak ditemukan kekurangan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Menimbang 5 bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa harus ditolak. Menimbang 6 bahwa sesuai pasal 156 ayat 1 dan 2 KUHP, keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya termasuk mengenai kewenangan pengadilan atau sahnya surat dakwaan telah dipertimbangkan bersama pendapat jaksa penuntut umum. Majelis hakim memutuskan untuk menolak nota keberatan tersebut dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan bahwa nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Eliza ditolak. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor PDM 35-Jepara-09-2010 Pengadilan Negeri Jepara untuk melakukan pemeriksaan perkara ini sah. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Eliza Fitriani dengan menghadirkan alat bukti. 4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 18 Oktober 2010 oleh Maulidia Sufia Farhan, SHMH PhD sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zaki Al-Faraj, SHMH, dan Arum Ainia, SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan selah ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Ufridatus Shofa SHMH sebagai panitera serta dihadiri oleh Ulin Bagus Mawardani SHMH dan Putri Serli Tria Amanda SHMH sebagai penuntut umum dan terdakwa serta penasihat hukumnya. Demikianlah putusan selah dari kami Majelis Hakim yang pada intinya adalah menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum. Karena nota keberatan dari penasihat hukum ditolak, maka persidangan akan dilanjutkan dengan acara sidang selanjutnya, yakni pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum. Penuntut umum dalam pemeriksaan alat bukti yaitu saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Di sini kami akan mengajukan 2 orang saksi yang mulia. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 25 Oktober 2010. Baik yang mulia, pastikan terdakwa kembali ke tahanan untuk sementara dan pastikan terdakwa hadir sidang selanjutnya. Baik, maka dari itu dengan demikian sidang ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 110/B/2010/PN Jepara pada tanggal 1 November 2010 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik yang mulia, petugas tolong hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dengan keadaan bebas. Baik, terdakwa silakan duduk, petugas silakan kembali ke tempat. Baik, acara sidang pada hari ini yakni pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum yang diajukan. Sebelumnya saya ingin menanyakan kabar saudara terdakwa. Bagaimana, apakah sehat? Sehat yang mulia. Baik. Penuntut umum, apakah bukti-buktinya sudah siap? Siap yang mulia. Baik, silakan menyerahkan daftar alat bukti beserta alat bukti ke meja majelis hakim. Penasihat hukum silakan maju untuk memeriksa alat bukti. Silakan penasihat hukum kembali ke tempat. Baik terdakwa, kami akan melakukan konfirmasi alat bukti yang kami temukan. Apakah benar ini adalah kaos yang dipakai oleh korban pada saat kejadian? Iya benar, itu adalah kaos yang dipakai oleh korban. Dan apakah ini pecahan botol yang sampai digunakan untuk memukul korban? Benar, itu adalah botol yang digunakan untuk memukul korban. Baik, terima kasih. Sudah lengkap? Sudah. Silakan kembali ke tempat. Baik, penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Sudah yang mulia. Baik, terdakwa silakan duduk di kursi samping penasihat hukum dan penuntut umum silakan memanggil para saksi. Para saksi silakan masuk ke ruang persidangan. Penuntut umum, tolong jelaskan saksi-saksi yang hadir ini kapasitasnya untuk menjelaskan apa dalam perkara ini. Baik yang mulia, kami menghadirkan 2 saksi. Yang pertama adalah Pak Arman, adalah seorang penjual sekolah yang dari informasi kejadian tersebut. Yang kedua ada Pak Bejuan, anggota Poswalda yang menerima laporan dan ikut ke TKP tersebut. Baik, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim akan menanyakan identitas para saksi dan mengucapkan sumpah. Saudara Arman silakan maju dan Rohaniawan dimohon untuk menempatkan diri. Kemudian Pak Bejo diharap bisa meninggalkan ruang persidangan terlebih dahulu. Saya mohon kepada hakim anggota 2 untuk memandu jalannya sumpah. Baik yang mulia. Saudara saksi Arman, berdasarkan agama saudara, saudara akan disumpah secara Islam. Ikuti perkataan saya. Demi Allah, Demi Allah, wallahi, Wallahi, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan menerangkan dengan sebenarnya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari sebenarnya. Baik, Rohaniawan silakan kembali ke tempat. Saksi silakan duduk. Baik, saudara saksi, majelis hakim akan memperingatkan bahwa saudara diharap untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dialami sendiri. Apabila saksi tidak mengatakan yang sebenarnya, maka saksi akan dikenai pasal 242 ayat 1 atau ayat 2 karena memberikan keterangan palsu. Saudara saksi mengerti? Nanti yang mulia, Baik, saudara saksi setelah disumpah, apakah saudara bersedia memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya? siap, yang mulia. Saudara saksi coba jelaskan apa yang saudara lihat dan dengar pada malam 14 Agustus 2010 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Merpati 5, Bukit Cemara. Pada itu saya sedang mendalam grup yang mulia. Seperti biasa saya berjualan, namun saya melihat sebuah mobil hitam di sana yang sedang bergior-gior. Dan saya mendengar suara perempuan yang sedang minta tolong. Itu yang mulia. Apakah saudara mengenali suara perempuan itu? Itu milik siapa? Apakah saudara tahu? Saya tidak tahu pastinya, tapi dan itu suara perempuan yang mulia. Baik. Setelah itu apa yang saudara lakukan? Saya takutan, kemudian maling dan pos kambing atau pos jalan dekat, dan akhirnya saya Pak Bejo dan membawa ke sana. Izin yang mulia, ada pertanyaan untuk saksi. Silakan penuntut umum. Saudara saksi, setelah saudara lari, apakah saudara kembali ke lokasi kejadian? Dia berusaha kembali bersama Pak Bejo dan juga keluarga. Namun yang terjadi di sana hanyalah sebuah pria.
dan tergeletak bersih udara dan tidak ada suara apa lagi. Baik, cukup yang mulia. Izin yang mulia, ada beberapa pertanyaan untuk saksi. Baik, silakan penasihat hukum. Saudara saksi, saudara tadi menyebutkan mendengar teriakan, tolong lepasin saya. Bisakah saudara pastikan, apakah itu adalah teriakan ketakutan atau teriakan marah? Yang saya dengar itu memang rupanya ada ketakutan, panik seperti itu. Saudara juga menyebutkan mobil itu bergoyang-goyang. Apakah mobil itu menunjukkan adanya pergulatan hebat di dalamnya? Yang namanya mobil ya, mobil itu kan tidak mati. Ketika ada diam-diam di sana, maka kan pasti ada suatu jalan yang ada bergejolak. Entah itu berkelahi ataupun apa. Dan tadi saya mendengar juga ada perempuan yang berada di sana. Kemungkinan ada orang yang berkelahi di sana. Baik, cukup yang mulia, keterangan saksi menguatkan adanya ancaman yang mendahului perbuatan dari terdakwa. Baik, bagi anggota 1 apakah ada pertanyaan? Bagi anggota 2 apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Cukup yang mulia. Saya ingin bertanya kepada saudara terdakwa, apakah saudara mengenal saksi? Tidak yang mulia. Baik, apakah keterangan saksi ada yang memberatkan atau meringankan saudara? Meringankan karena dia mendengar saya yang tidak telat. Baik, keterangan saksi dicatat, saudara Adnan, terima kasih. Silakan tunggu di luar ruang sidang. Jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Jadi siap yang mulia. Selanjutnya saudara Bejo, Pak Bejo silakan maju. Monggo Pak Bejo. Hakim anggota 2, dimohon untuk bisa membimbing panggilan sumpah. Beraniawan silakan menempatkan diri. Saudara saksi, berdasarkan agama saudara, saudara akan disumpah secara Islam. Tolong ikuti perkataan saya. Demi Allah, Demi Allah. wallahi, Allah. saya bersumpah Saya bersumpah. bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Kalau saya sebagai saksi dalam perkara ini akan menerangkan dengan sebenarnya akan menerangkan dengan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, Beraniawan silakan kembali ke tempat. Saudara saksi, Pak Bejo silakan duduk. Pak Bejo, setelah disumpah, apakah Pak Bejo bersedia memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya? Bersedia yang mulia. Baik, majelis hakim telah memperingatkan bahwa saudara diharapkan untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Apabila saksi tidak mengatakan yang sebenarnya, maka saksi akan dikenai pasal 242 ayat 1 atau 2 karena memberikan keterangan palsu. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Pak Bejo, coba jelaskan bagaimana Pak Bejo mengetahui adanya peristiwa yang terjadi di Jalan Merpati Nomor 5 Bukit Semarang tersebut. Baik yang mulia. Pada malam itu saya sedang berjaga di pos samping yang mulia. Lalu tiba-tiba ada penjual nasi datang dengan kesan-kesan dan dia tampaknya kelihatan panik. Lalu dia bilang ada seorang perempuan minta tolong di dalam mobil. Setelah itu apa yang Pak Bejo lakukan? Setelah itu saya dan tukang nasi tersebut mendatangi lokasi. Sesampainya di sana kami melihat pintu mobil sudah terbuka. Lalu ada seorang laki-laki tergeletak bersimbah darah di samping mobil. Pada saat itu saya langsung menelpon polisi. Izin yang mulia memberikan maaf dengan saksi. Baik, silakan. Saudara saksi, saat saudara tiba di lokasi, apakah saudara melihat terdakwa Eliza Fitriani masih berada di sana? Tidak bu, hanya ada seorang laki-laki yang sudah tergeletak yang sudah tidak bergerak. Apakah di sekitar korban ada pecahan botol atau senjata lain? Ada pecahan botol di dekat tubuh korban. Cukup yang mulia, keterangan saksi memperkuat kondisi korban yang sudah tewas dan terdakwa yang melarikan diri dari tkp. Baik, terima kasih penuntut umum. Penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan? Izin yang mulia, ada pertanyaan untuk saksi. Baik, dipersilakan. Saudara saksi, bagaimana kondisi Pak Arman saat melapor kepada saudara? Apakah dia terlihat sampai atau sangat panik? Sangat panik bu, wajahnya pucat, dia ngos-ngosan. Dia bilang, tolong kak, ada ancaman pembunuhan atau apa itu? Sepertinya dia terlihat benar-benar panik. Jadi artinya laporan yang saudara terima menunjukkan adanya ancaman bahaya yang serius dan mendesak, bukan? Ya bu. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih penasihat hukum. Hakim anggota 1 ada yang ingin ditanyakan? Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Saudari terdakwa, apakah saudari mengenal Pak Bejo, saksi ini? Tidak yang mulia. Apakah keterangan saksi ada yang memberatkan atau meringankan? Meringankan yang mulia karena dia mengkonfirmasi bahwa adanya pecahan botol di lokasi. Baik, keterangan saksi dicatat. Pak Bejo, terima kasih. Silakan meninggalkan ruangan sidang. Baik. Penuntut umum, apakah pemeriksaan alat bukti dan saksi sudah cukup untuk sidang hari ini? Sudah yang mulia. Baik, penasihat hukum, apakah memiliki tanggapan? Cukup yang mulia. Baik, sesuai dengan jadwal kalender pengadilan yang telah kita sepakati, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 8 November 2010 dengan agenda pembuktian dari penasihat hukum. Penuntut umum, pastikan saksi ahli dapat hadir di persidangan selanjutnya. Siap yang mulia. Baik, penuntut umum pastikan terdakwa kembali ke dalam tahanan dan dihadirkan kembali pada sidang selanjutnya. Sudah yang mulia. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan pengadilan negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 110/B/2010/PN Jepara pada tanggal 8 November 2010 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik yang mulia, petugas telah menghadirkan terdakwa Thomas dalam keadaan bebas. Baik, terdakwa silakan duduk. Petugas silakan kembali ke tempat. Baik, saudari terdakwa bagaimana keadaannya hari ini? Saya diskusi yang mulia. Baik, apakah dengan kondisi
kondisi saudari saat ini, bisa melanjutkan sidang? Bisa yang mulia. Baik. Silakan duduk di samping penasihat hukum. Majelis Hakim mencatat pada sidang sebelumnya penuntut umum telah selesai menghadirkan 2 saksi fakta. Apakah penuntut umum masih memiliki saksi ahli yang akan dihadirkan pada sidang hari ini? Tidak ada yang mulia. Kami menganggap bukti surat visum et repertum yang kami bawa sudah cukup mewakili keterangan ahli dari pihak kami. Baik. Dengan demikian agenda sidang dilanjutkan pada pembuktian dari penasihat hukum. Penasihat hukum silakan hadirkan saksi Anda ke ruang sidang. Baik yang mulia, petugas pengadilan telah menghadirkan saksi ahli kami Ibu Fatna Zaidah El Unai. Saya minta ke ruang persidangan. Saksi ahli silakan maju untuk menunjukkan identitas saudari. Baik. Saksi ahli silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Kepada Hakim Anggota 2, dimohon untuk bisa memandu jalannya sumpah untuk saksi ahli. Rohaniawan, dimohon untuk bisa menempatkan diri. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP bahwa saudara saksi ahli sebelum memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Saudara saksi ahli bersedia? Sedia yang mulia. Baik, silakan maju ke depan. Dan untuk Rohaniawan dimohon untuk menempatkan diri. Berdasarkan agama saudara, saudari akan disumpah secara Islam. Ikuti perkataan saya. Demi Allah, Demi Allah, wallahi, wallahi, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi ahli dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi ahli dalam perkara ini akan menerangkan dengan sebenar-benarnya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tidak akan menyembunyikan suatu apapun. dan tidak akan menyembunyikan suatu apapun. Baik, saksi ahli silakan duduk kembali. Dan Rohaniawan silakan kembali ke tempat. Saksi ahli, saudari setelah disumpah apakah saudari bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai keahlian saudari? Bersedia yang mulia. Baik, Majelis Hakim telah mendengarkan penjelasan singkat dari penasihat hukum. Sekarang Majelis Hakim akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperjelas konsep pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Saudari saksi ahli, apakah korelasi antara keguncangan jiwa yang dialami terdakwa dengan tindakan yang melampaui batas harus bersifat langsung dan seketika? Iya yang mulia. Intinya perbuatan itu harus directly atau langsung nyambung, langsung terjadi. Jadi tindakan menusuk itu ya terjadi ketika panik sedang dalam puncak-puncaknya, bukan setelah suasana itu sudah aman dan terdakwa juga sudah tenang. Kemudian selama ancaman itu masih terasa, misal pelaku masih mengancam atau terdakwa itu masih merasakan ancaman, maka tindakan yang melampaui batas itu yang masih termasuk berbagai ekses. Baik. Berdasarkan doktrin hukum pidana, siapa yang memiliki beban pembuktian untuk membuktikan adanya keguncangan jiwa hebat ini? Apakah penasihat hukum atau majelis hakim yang wajib memencaranya? Dalam sistem hukum pidana kita, yang harus membuktikan itu umumnya adalah pihak dari penasihat hukum. Tetapi majelis hakim juga boleh dan sangat wajar untuk aktif mencari kebenaran. Misalnya kondisi psikologis terdakwa, atau bisa dengan situasi yang mendesak ketika di TKP. Karena bagaimanapun itu adalah bagian dari proses keadilan yang substantif itu. Baik. Pertanyaan dari majelis cukup jelas. Silakan kepada penasihat hukum. Terima kasih mulia. Saudara ahli, dapatkah Anda jelaskan kembali kepada majelis? Apakah ketakutan luar biasa, panik dan histeria yang dialami seorang perempuan yang nyaris diperkosa dapat dikategorikan sebagai keguncangan jiwa yang hebat yang dimaksud pada pasal 49 ayat 2? Betul sekali Ibu penasihat hukum. Jadi berdasarkan pasal 49 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu tidak dipidana jika perbuatannya disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat. Jadi saya di sini berpendapat bahwa secara hasil hukum unsur tersebut merujuk pada kondisi emosional yang mendadak, yang dimana itu melumpuhkan kendali rasional akibat ancaman yang sangat ekstrim. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bisa dimaafkan karena di situ adanya keguncangan jiwa dan melampaui batas sehingga bisa dimaafkan. Itu. Saudara ahli, dalam konteks keguncangan jiwa itu, apakah tindakan melampaui batas seperti menyebabkan kematian masih bisa disebut sebagai tindakan yang tidak dapat dipidana? Sangat bisa. Maksudnya seperti ini, perbuatannya itu memang terjadi dan unsur pidananya juga bisa saja terpenuhi. Tetapi orangnya di sini tidak bisa dihukum karena kalau terbukti saat itu dia kehilangan kendali karena panik yang luar biasa. Bagaimanapun hukum itu harus ada unsur salah. Kalau tidak ada unsur salah di situ yang bisa dipertanggungjawabkan, maka hukumannya itu juga bisa dihukum. Seperti itu. Baik, cukup yang mulia, kami kira keterangan ahli sudah sangat jelas. Baik, terima kasih penasihat hukum. Itu yang mulia, kami berdata. Kami memiliki pertanyaan dan makan. Baik, dipersilakan. Saudara ahli forensik telah menyatakan bahwa luka tusuk didapat dan membutuhkan tenaga yang kuat dan terarah. Bukankah penggunaan tenaga yang sangat kuat ini justru merupakan indikasi adanya kelebihan daya yang disengaja, bukan sekedar panik, dan seharusnya telah dipidana? Baik, Ibu Jaksa yang terhormat, justru pada konsep murder excess itu memang sering muncul tentang tenaga yang lebih kuat. Tenaga kuat itu belum tentu punya niat untuk membunuh. Bisa jadi itu adalah tanda orang sedang mempunyai adrenalin yang tinggi, atau dia sedang panik, atau dia sedang dalam keadaan takut. Karena ketika setiap tenaga besar itu dianggap sengaja untuk membunuh, maka ya pasal tentang murder excess itu ya seakan-akan tidak berlaku. Lalu, apakah Anda menyatakan bahwa setiap orang yang mengklaim panik berhak membunuh tanpa hukum? Bukan seperti itu. Tidak semua klaim panik itu otomatis diterima. Karena apa? Karena di situ harus ada serangan atau ancaman yang nyata. Dan itu harus terbukti dalam persidangan seperti bukti dari saksi, maksudnya keterangan saksi tadi, kemudian kondisi psikologis dari korban yang sekarang sudah terdakwa, dan juga rangkaian kejadiannya. Itu cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudari saksi ahli. Kepada tim anggota 1, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ada yang mulia. Saudari ahli, mohon konfirmasi.
Jadi yang dimaafkan dalam kasus ini adalah perbuatan melampaui batasnya, bukan perbuatan awalnya. Ya, betul sekali yang mulia. Pembelaan diri di awal itu adalah bagian yang dibenarkan. Nah, kalau pembelaan itu melebihi batas karena adanya kebutuhan jiwa, yang dimaafkan itu adalah bagian melebihi batasnya. Cukup yang mulia. Baik, hakim anggota 2 ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Saudari terdakwa, berdasarkan keterangan saksi ahli tadi, apakah keterangan saksi ahli tersebut memberatkan atau malah meringankan? Meringankan yang mulia karena beranggapan bahwa saya adalah korban dari pemerkosaan tersebut. Baik, keterangan saksi ahli dicatat. Terima kasih kepada saudari saksi ahli. Saudari saksi ahli, silakan meninggalkan ruang sidang. Masih yang mulia. Pemeriksaan saksi ahli selesai. Selanjutnya penasihat hukum, silakan hadirkan saksi fakta Anda. Baik yang mulia, kami hadirkan saksi David Braspati, petugas tolong hadirkan saksi ke dalam ruang sidang. Hakim anggota 2 dimohon untuk bisa memandu pengambilan sumpah saksi. Baik yang mulia, saudara saksi silakan maju untuk menyerahkan identitas Anda kepada hakim anggota 1 dan untuk rohnya dimohon untuk menempatkan diri. Saudara saksi, berdasarkan agama saudara, saudara akan disumpah secara Islam. Ikuti perkataan saya. Demi Allah, Demi Allah, wallahi, wallahi, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi fakta sebagai saksi fakta dalam perkara ini dalam perkara ini akan menerangkan dengan sebenar-benarnya akan menerangkan sebenar-benarnya dan tidak akan menyembunyikan sesuatu pun. dan tidak akan membunyikan sesuatu pun. Baik, pertanyaan silakan kembali ke tempat. Saudara saksi silakan duduk. Saudara David Braspati, setelah disumpah apakah saudara bersedia memberikan keterangan yang benar dan tidak dari yang sebenarnya? Sudah tidak yang mulia, Baik, apa hubungan saudara saksi dengan terdakwa Eliza? kami berdua berbicara yang mulia. Baik, penasihat hukum silakan lanjutkan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara David, apa yang Anda temukan di lokasi kejadian pada malam 14 Agustus 2010 sekitar pukul 21.30? Saya tiba karena Eliza menelpon saya berkali-kali dalam keadaan panik. Saya melihat Eliza sudah di luar mobil menangis dari sudah sebentar lebar dan sangat siap dekat pintu mobil. Di sana ada korban yang tidak sadarkan diri dan tidak bergerak. Apakah saudara melihat kondisi terdakwa? Bisakah Anda gambarkan kondisi psikologis terdakwa saat itu? Dia bukan hanya takut, dia menangis dari dan tahu. Dia terus mengulang-ulang, dia coba perkosa aku harus pergi, aku takut. Pakaiannya sedikit sobek di bahu. Saya belum pernah melihat dia putus asa itu. Dia terlihat seperti orang yang baru saja lelah dari maut. Mengapa Anda memilih meninggalkan lokasi bukan menghubungi polisi? Kami berdua diliputi kepanikan. Eliza terus memohon agar dibawa pergi. Fokus saya hanya menyelamatkan Eliza dari kondisi traumatis itu. Kami berniat melapor setelah Eliza lebih tenang. Itu adalah tindakan panik yang salah, bukan niat untuk menyembunyikan kejahatan. Izin yang mulia untuk pertanyaan. Itu silakan. Saudara saksi, sebagai seorang mahasiswa dewasa, Anda seharusnya tahu bahwa tindakan TKP adalah upaya menghalangi penyidikan. Apakah ini tidak menunjukkan adanya persekongkolan antara Anda dan terdakwa untuk menutupi perbuatan terdakwa? Tidak ada bu, sama sekali tidak ada persekongkolan. Tindakan saya murni didorong oleh rasa kasihan dan keinginan melindungi pacar saya yang baru saja mengalami ancaman seksual dan fisik yang berat. Saya melihat dia adalah korban yang membutuhkan pertolongan segera, bukan kriminal yang harus saya serahkan. Apakah Anda melihat atau mengetahui bahwa Eliza menyerang korban berulang kali dengan keterangan botol ke bagian dada korban? Saya tidak melihat peristiwa kecelakaan itu bu, saya hanya melihat dampaknya dan mendengar pengakuan Eliza bahwa dia membela diri dari percobaan pemerkosaan. Cukup yang mulia. Baik, cukup yang mulia. Keterangan saksi menguatkan terdakwa berada dalam kondisi ancaman dan tidak melarikan diri murni karena kepanikan. Saudari terdakwa, apakah keterangan saksi ada yang memberatkan atau malah meringankan? Meringankan yang mulia karena dia berada di lokasi saat saya sedang ketakutan. Baik, keterangan saksi dicatat. Terima kasih saudara David. Silakan meninggalkan ruang sidang. Saya yang mulia. Baik, pemeriksaan saksi ahli dan saksi fakta dari penasihat hukum telah selesai. Penasihat hukum, apakah saudara memiliki bukti surat yang akan saudara ajukan? Ada yang mulia, kami mengajukan satu set bukti yang sangat krusial yang didukung unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Kami mohon majelis hakim berkenan menerima. Baik, silakan serahkan berkas tersebut kepada majelis hakim dan penuntut umum. Bukti surat dan fisik penasihat hukum diterima dan ditetapkan dalam berkas perkara. Pemeriksaan bukti selesai. Setelah pemeriksaan saksi dan barang bukti selesai, sekarang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Saudari terdakwa silakan duduk di tengah. Baik, saudari terdakwa. Saudari tidak akan disumpah, namun di sini majelis hakim meminta saudari untuk memberikan keterangan yang sebenarnya karena keterangan yang saudari berikan dapat mempengaruhi putusan yang akan kami tentukan. Dapat dimengerti? Pengertian mulia. Baik. Apakah saudari tahu alasan saudari dihadapkan dan dihadirkan pada persidangan saat ini? Pengertian mulia karena saya sudah telah berumur itu. Padahal saya membela diri dari percobaan pemerkosaan. Apakah dapat saudari ceritakan bagaimana tindak pidana yang dilakukan dari awal sampai akhir? Waktu itu malam hari mobil saya kan mogok. Lalu orang itu memaksa saya untuk masuk ke dalam mobilnya. Lalu dia dalam keadaan kayak lampu gitu. Dia mencoba meraba-raba dan membuka bagian saya. Saya melawan dengan sekuat tenaga saya. Kebetulan di dalam mobil orang itu saya melihat ada botol minuman keras dan saya membuka ke kepala orang itu. Lalu orang itu marah dan menyerang dari saya. Waktu itu saya sangat merasa ketakutan. Saya meraih pecah botol itu dan terpaksa saya masukkan ke dada orang itu agar dia berhenti untuk menyentuh saya. Izin yang mulia, ada pertanyaan untuk terdakwa. Dipersilakan. Saudari terdakwa, Anda mengaku membela diri. Setelah korban tersungkur karena pukulan botol di kepala, mengapa Anda tidak berhenti? Melainkan melanjutkan penyerangan terhadap korban menggunakan tangan botol yang ada. Ya karena dia juga tidak berhenti untuk menyentuh saya untuk melakukan penyerangan kepada saya. Dan waktu itu juga saya akan sangat ketakutan. Saya tidak punya waktu untuk berpikir lagi. Dan saya saat itu menusukkan pecah botol ke dada orang tua adalah jalan satu-satunya yang saya pikirkan agar dia berhenti untuk menyentuh saya. Pada saat itu Anda melarikan diri dari TKP. Itu menunjukkan niat untuk menghilangkan jejak, bukan?
Waktu itu saya tidak berpikir untuk menghilangkan jejak karena saya sangat ketakutan. Lalu saya langsung pergi dengan pada saya. Cukup yang mulia. Izin yang mulia, kami mohon waktu untuk fokus pada kondisi terdakwa. Silakan penasihat hukum. Saudari Eliza, bisakah saudari jelaskan kepada majelis apakah saudari rasakan apa yang saudari rasakan saat kemudian masa membuka pakaian saudari? Saya merasa sangat terhina, kotor, dan nyawa saya waktu itu terasa sangat terancam. Ini rasa buta, rasa ingin mati daripada dilecehkan oleh orang itu. Ketika saudari menusuk korban dengan pecahan botol, apakah saudari melakukannya dengan sadar dan tenang sambil berpikir saya harus membunuhnya? Tidak, aku tidak sadar waktu itu karena aku hanya berpikir untuk melindungi mata hati saya. Itu adalah reaksi penculik saya hanya melihat ancaman dan menyerang secara otomatis. Saya tidak berpikir akan nyawa orang itu, yang penting saya selamat pada malam itu. Majelis Hakim yang mulia, kami mohon majelis hakim untuk mempertimbangkan kondisi klien kami. Tindakan terdakwa adalah murni dari pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena adanya keguncangan jiwa yang hebat akibat ancaman pemerkosaan yang nyata. Begitu yang mulia, cukup. Baik, apakah dari hakim anggota 1 ada pertanyaan? Hakim anggota 2 ada pertanyaan? Baik, pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum dan penasihat hukum serta pemeriksaan terdakwa telah selesai. Selanjutnya agenda sidang adalah pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Penuntut umum, apakah saudara siap membacakan tuntutan sidang pada si persidangan selanjutnya? Kami membutuhkan waktu 1 minggu untuk menyusun surat tuntutan yang mulia. Baik, sesuai jadwal kalender pengadilan yang telah disepakati, sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 15 November 2010 dengan agenda pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum. Penuntut umum pastikan terdakwa kembali ke dalam tahanan dan dihadirkan kembali pada sidang selanjutnya. Siap yang mulia. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan menyatakan waktu sidang berdiri di bawah berdiri. Hadirin persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dan Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 110/2010/2010/PN Jepara pada tanggal 15 November 2010 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruangan sidang dalam keadaan bebas. Baik yang mulia, petugas tolong hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dengan keadaan bebas. Baik, terdakwa silakan duduk, petugas silakan kembali ke tempat. Sebelumnya saya ingin menanyakan kabar saudara terdakwa. Bagaimana, apakah sehat? Sehat yang mulia. Baik, acara sidang pada hari ini ialah pembacaan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, sebelum itu saya peringatkan kepada saudari terdakwa dan penasihat hukum serta para pengunjung sidang diharap untuk mendengarkan surat tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum dengan cermat. Kepada penuntut umum, dipersilakan untuk membacakan surat tuntutan. Ya, terima kasih yang mulia. Sebelum membacakan surat tuntutan, izin kami membagikan salinan surat tuntutan kepada majelis hakim, penasihat hukum, dan terdakwa. Dipersilakan. Baik, surat tuntutan dengan nomor perkara 110/PB/2010/PN Jepara, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jepara. Selanjutnya dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Eliza Fitriani. Sungguh pun dengan adanya tindak pidana yang kami hubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana kami uraikan, maka kami penuntut umum dengan memperhatikan hasil pemeriksaan telah menetapkan terdakwa pada persidangan ini dengan identitas lengkap sebagai berikut. Nama lengkap Eliza Fitriani. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Penahanan terlampir pada berkas. Berdasarkan surat penetapan majelis hakim dan surat pelimpahan perkara acara khusus, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan terlampir pada berkas. Fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, pendapat ahli hukum pidana Fatma Zahira Al-Umah SHM dianggap telah dibacakan. Keterangan terdakwa dianggap telah dibacakan. Adapun surat yang diajukan dalam persidangan ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu visum et repertum dari bagian ilmu kedokteran forensik dan mediko-legal rumah sakit. Tuntutan pidana, fakta hukum yang terungkap adalah bahwa terdakwa Eliza Fitriani pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2010 sekitar pukul 10 malam bertempat di Jalan Merpati 5 Bukit Cemara terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, yaitu Boy Cardo. Perbuatan tersebut terjadi ketika terdakwa dalam keadaan terancam percobaan pemerkosaan oleh korban.
Kemudian melakukan pembelaan diri dengan mengambil botol alkohol di mobil korban dan memukulkan kepada kepala korban. Setelah korban menyerang balik dengan menampar, terdakwa kembali memukul dengan pecahan botol tepat di dada kiri korban yang mengakibatkan luka tusuk hingga korban meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUH. Hal-hal yang dipertimbangkan: hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain. 2. Perbuatan terdakwa melanggar norma kesusilaan dan norma agama. Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. 2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. 3. Perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan terpaksa dan spontan sebagai pembelaan diri dari percobaan pembunuhan. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Eliezer Fitriani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer pasal 338 KUHP dan subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani sejak 15 Agustus 2010. 3. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan. 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikian tuntutan ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari ini 15 November 2010. Jaksa penuntut umum Ulmakus Muhammad Dani dan Putri Sari Triamansyah. Cukup yang mulia. Baik, atas dibacakannya surat tuntutan dari penuntut umum tadi, apakah saudari terdakwa dan penasihat hukumnya paham akan tuntutannya? Baik, setelah ini apakah penasihat hukum akan mengajukan nota pembelaan? Kami akan mengajukan nota pembelaan, namun kami mohon untuk diberi waktu agar kami dapat mempersiapkan nota pembelaan pada sidang selanjutnya yang mulia. Baik, penuntut umum apakah setuju dengan permohonan waktu tersebut? Setuju yang mulia. Baik, maka dari itu sebelum sidang ditutup, apakah majelis hakim, penuntut umum atau penasihat hukum masih ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 22 November 2010 dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum. Penuntut umum, pastikan terdakwa kembali ke rumah tahanan sementara dan pastikan terdakwa hadir kembali ke dalam sidang selanjutnya dalam keadaan bebas. Baik yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 110/PIB/2010/PN Jepara pada tanggal 22 November 2010 dengan ingin dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruangan sidang dalam keadaan bebas. Baik yang mulia, petugas tolong hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dengan keadaan bebas. Baik, terdakwa silakan duduk, petugas silakan kembali ke tempat. Baik, acara sidang kali ini ialah pembacaan nota pembelaan atas surat tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum. Bagaimana penasihat hukum? Sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, penuntut umum, pengunjung sidang harap dengarkan dengan seksama. Silakan penasihat hukum dibacakan. Saya izin membacakan surat nota pembelaan dengan nomor registrasi perkara 110/PIB/2010/PN Jepara. Silakan. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang mulia, Hakim Ketua Majelis, saudara para hakim, anggota majelis yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalani proses persidangan ini dengan penuh hikmat dan pertimbangan yang bijaksana. Pada kesempatan kali ini izinkan saya sebagai penasihat hukum untuk terdakwa Eliezer Fitriani menyampaikan nota pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam kesempatan ini, kami ingin mengajukan beberapa hal yang kiranya perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memberikan keputusan yang adil terhadap terdakwa, baik dari segi faktual maupun hukum. Fakta persidangan yang terungkap, majelis hakim yang terhormat, dalam persidangan ini telah terungkap fakta-fakta penting yang menurut kami perlu mendapat perhatian yang lebih lanjut.
Kami mengakui bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindakan yang menyebabkan luka fisik pada korban yang berujung pada kematian. Namun, kami mohon agar majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan perbuatan itu semata, tapi juga memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan psikologis terdakwa pada saat kejadian. Perkara ini bukanlah pembunuhan, melainkan bentuk pembelaan terpaksa dari seorang perempuan yang menghadapi percobaan pemerkosaan dan ancamannya terhadap keselamatan jiwanya. Tuntutan jaksa penuntut umum yang menggunakan pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP adalah keliru. Fakta hukum yang terungkap jelas menunjukkan adanya serangan melawan hukum dari korban Boycardo yang mengancam kehormatan dan keselamatan jiwa terdakwa. Tindakan terdakwa adalah respon seketika terhadap ancaman tersebut. Hal ini memenuhi unsur pembelaan terpaksa pada pasal 49 ayat 1 KUHP yang merupakan alasan penghapus pidana. Terdakwa bertindak dalam keadaan terpaksa, panik, dan spontan, bukan direncanakan. Ini adalah korban kekerasan seksual yang berusaha mempertahankan diri. Terdakwa, mahasiswi berusia 19 tahun, mengalami ketakutan, kepanikan, dan tekanan psikis yang hebat akibat hampir diperkosa dan diserang oleh korban. Kondisi ini dalam ilmu hukum disebut guncangan jiwa yang hebat. Berdasarkan pasal 49 ayat 2 KUHP, terdakwa yang melampaui batas pembelaan yang diperlukan karena keguncangan jiwa yang hebat tidak dapat dipidana. Keterangan saksi fakta Arman dan Bejo yang mendengar teriakan minta tolong terdakwa dan keterangan saksi ahli hukum pidana yang menyebutkan luka tusuk bisa disebabkan oleh perlawanan impulsif yang didorong adrenalin sangat menguatkan kondisi keguncangan jiwa terdakwa. Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum, analisis yuridis, dan pertimbangan kemanusiaan, maka kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan 1. Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa termasuk pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 1 KUHP. 2. Menyatakan terdakwa Eliza Fitriani tidak dapat dipidana. 3. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa, nama baik, martabat, dan kedudukannya. 5. Memperhatikan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan keadilan substansif bukan sekedar legal formal. Cukup ya. Baik, sebelum itu silakan penasihat hukum memberikan berkas asli nota pembelaan kepada majelis hakim dan juga penuntut umum. Baik yang mulia. Baik, atas dibacakannya nota pembelaan oleh penasihat hukum, apakah penuntut umum akan mengajukan tanggapan? Kami tetap pada tuntutan kami yang mulia. Baik, dikarenakan penuntut umum tetap pada tuntutannya dan penasihat hukum tetap pada nota pembelaannya, maka agenda selanjutnya adalah putusan akhir dari majelis hakim. Namun di sini kami majelis hakim butuh waktu untuk bermusyawarah dalam penyusunan putusan. Baik, maka dengan ini kami membutuhkan waktu 7 hari dalam membuat dan penyusunan putusan akhir. Sebelum sidang ditutup, apakah ada pertanyaan? Tidak yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 29 November 2010 dengan agenda pembacaan putusan akhir. Penuntut umum pastikan bahwa terdakwa akan kembali lagi kepada ruang sidang ini. Baik yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 110/PIB/2010/PN Jepara pada tanggal 29 November 2010 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruangan sidang dalam keadaan bebas. Baik yang mulia, petugas tolong hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dengan keadaan bebas. Baik, terdakwa silakan duduk, petugas silakan kembali ke tempat. Baik, acara sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, putusan nomor 110/PIB/2010/PN Jepara demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perkara tindak pidana atas nama terdakwa. Nama lengkap Eliza Fitriani, identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Korban Boy Cardo, identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Mohon dilanjutkan. Duduk perkara bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum nomor PDM 035 Jepara 09 2010, terdakwa didakwa secara primer dengan tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP atau subsidiar penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian pasal 351 ayat 3 KUHP. 2. Fakta-fakta persidangan bahwa dalam persidangan telah diperbolehkan fakta-fakta sebagai berikut. 1. Pada tanggal 11 Agustus 2010 di Jalan Merpati 5, Bukit Cemara telah terjadi pergulatan fisik antara terdakwa Eliza Fitriani dengan korban Boy Ricardo yang mengakibatkan korban meninggal dunia akibat luka tusuk benda tajam di dada kiri. 2. Peristiwa tersebut berawal dari upaya paksa dan percobaan pemerkosaan oleh korban terhadap terdakwa di dalam mobil. 3. Terdakwa melakukan perlawanan dengan memukul kepala korban menggunakan botol alkohol yang kemudian pecah. Ketika korban berbalik menyerang, terdakwa menusukkan pecahan botol alkohol tersebut sebagai upaya pertahanan diri yang terakhir. 4. Keterangan saksi Arman menguatkan adanya teriakan minta tolong dari terdakwa yang menunjukkan ancaman nyata. Keterangan saksi ahli hukum pidana menyatakan bahwa tindakan terdakwa dilakukan dengan kekuatan impulsif yang didorong oleh kepanikan dan luka pada korban disebabkan oleh trauma benda tajam yang kuat. 5. Terdakwa dalam keterangannya secara konsisten menyampaikan bahwa tindakannya adalah murni reaksi spontan untuk mempertahankan kehormatan dan nyawanya dari ancaman pemerkosaan. Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal berikut. Mengenai unsur pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara material telah menghilangkan nyawa korban, sehingga unsur dalam pasal 338 atau pasal 351 ayat 3 KUHP terpenuhi. Namun, pembuktian pidana tidak berhenti pada terpenuhinya unsur delik semata, melainkan harus mempertimbangkan alasan penghapus pidana. Mengenai pembelaan terpaksa atau legal access, bahwa fakta persidangan menunjukkan adanya serangan seketika dan melawan hukum dari korban Boy Cardo yang mengancam kehormatan dan nyawa terdakwa. Terdakwa berada dalam kondisi terdesak secara psikis dan fisik, bahwa tindakan terdakwa yang menusukkan pecahan botol meskipun melampaui batas pembelaan yang ditentukan dilakukan karena adanya keguncangan jiwa yang hebat yang timbul dari ketakutan dan kepanikan luar biasa akibat percobaan pemerkosaan. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu. Kesimpulan hukum, karena perbuatan terdakwa didorong oleh alasan pemaaf yang diakui undang-undang dalam pasal 49 ayat 2 KUHP, maka walaupun perbuatannya terbukti, terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dipidana. Baik, terima kasih. Selanjutnya amar putusan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Eliza Fitriani secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum. Namun perbuatan tersebut merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang diatur dalam pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. 3. Memerintahkan terdakwa Eliza Fitriani segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin 29 November 2010 oleh kami Maulidia Sufia Farhan SMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Zaki El Faraj sebagai Hakim Anggota 1 dan Arum Ainia sebagai Hakim Anggota 2. Putusan ini bersifat final dan berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jepara 29 November 2010. Hormat Hakim Ketua dan Panitera. Baik, setelah dibacakan surat putusan akhir tadi, apakah saudari terdakwa memahami dan mengerti apa yang dibacakan? Selanjutnya, apakah penuntut umum dan penasihat hukum mengerti dan memahami atas putusan akhir yang telah dibacakan? Mengerti ya, Mulia. Baik, sebelum ditutup, izinkan saya membacakan hak-hak terdakwa. Hak tersebut yang pertama, hak segera menerima atau segera menolak putusan. Kedua, hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Ketiga,
hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan banding dalam hal saudara menolak putusan. Keempat, hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dalam hal saudara menolak putusan. Kelima, hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud sebelumnya dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Kepada para pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding kepada pengadilan tinggi dalam waktu 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Baik, bagaimana terdakwa dan penasihat hukum? Apakah hendak mengajukan banding? Tidak yang mulia, kami menerima yang mulia dan memohon agar perintah pembebasan segera dilaksanakan. Baik, bagaimana penuntut umum? Kami menerima yang mulia. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada pertanyaan? Tidak yang mulia. Baik, dengan demikian sidang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 110/PIB/2010/PN Jepara, Pengadilan Negeri Jepara telah selesai dan ditutup. Sidang telah selesai, majelis hakim akan menyatakan uang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang sidang.